Kita lanjutkan perbincangan kita kembali. Pak Windu, kalau kita melihat sebenarnya dari kebijakan ini dan juga berbagai aspek tadi ya, dari segi kemudian resepsi pernikahan, mudik, dan juga wisata. Kalau Anda melihat dari segi epidemiolog, potensi kerumunan dan juga potensi penularannya akan seperti apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya wisata juga ada yang terbuka dan juga tertutup. Kemudian resepsi pernikahan juga ada yang outdoor dan juga indoor begitu. Ya, jadi selama kebijakan tidak tidak ketat ya, masih ada relaksasi seperti ini, wisata masih diperbolehkan ya, meskipun nanti mudik dilarang, tentu itu akan potensial untuk menghasilkan kerumunan ya. Dan jadi gini ya, jadi pada prinsipnya kan begini, semua kebijakan itu seharusnya tidak boleh kontradiktif dengan prinsip-prinsip pemutusan rantai penularan COVID-19. Itu pada prinsipnya. Ya, jadi artinya apa? COVID-19 itu akan risiko untuk menular ya, melakukan transmisi apabila ada pergerakan manusia dan interaksi, itu aja prinsipnya. Jadi selama pergerakan dan interaksi ini masih direlaksasi ya, karena untuk kepentingan-kepentingan di luar kesmas, di luar kesehatan masyarakat, maka tentu itu sangat potensial untuk meningkatkan penularan. Tapi di lokasi wisata kan protokolnya ketat, katanya dibatasi kok gitu. Ya, ya makanya begini. Sebetulnya kan lokasi atau destinasi wisata itu kan ada yang di ruang tertutup, ada yang di ruang terbuka ya. Kalau yang di ruang terbuka relatif lebih aman ya, bukan aman, lebih aman ya. Jadi prinsipnya sepanjang semua protokol itu bisa dilakukan, katakan begini ya, misalnya untuk memasuki suatu destinasi wisata kan perlu pembelian tiket misalnya. Tiket tidak dibeli di tempat, tetapi secara online. Jadi artinya pihak pengelola bisa mengatur ya, jadi dan itu per jam bisa diatur gitu. Jadi antara jam sekian sampai jam sekian itu hanya berapa orang yang bisa masuk. Dan itu diatur sejak secara online gitu. Jadi jangan kemudian orang datang bergerombol ya, kemudian ketika diatur, tapi orang nanti bergerombol di luar area lokasi wisata karena mereka antri untuk misalnya untuk mengambil tiket misalnya sebagai contoh. Nah, jadi semua cara itu bisa dilakukan ya. Jadi yang penting itu dan itu hanya untuk yang ruang-ruangan yang terbuka ya, misalnya wisata alam lah, itu relatif lebih aman ya. Sepanjang tadi ada pengaturan tentang dalam waktu tertentu ini berapa orang boleh masuk dan dia durasinya berapa lama. Jadi dia tidak boleh berlama-lama di dalam lokasi itu misalnya. Jadi itu semua bisa diatur ya, sepanjang semua memang regulasinya ada ya. Dan kalau konsisten implementasinya. Ya, betul, jadi itu. Jadi artinya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu harus membuat regulasi yang ketat ya untuk pengaturan semacam itu. Tapi kalau di ruang-ruang yang tertutup ya tentu memang sebaiknya itu ditutup dulu ya. Jadi artinya sementara tidak bisa dibuka ya, kecuali ya tadi ya. Yang tahu itu sebenarnya daerah ya. Pemerintah daerah itu yang tahu situasi daerahnya masing-masing. Dengan satgasnya itu yang mereka yang tahu ya, sehingga bisa melakukan assessment ya, apakah memang sebuah lokasi itu bisa dibuka atau tidak. Tapi prinsipnya tadi, jangan sampai ya ada regulasi atau kebijakan yang kontradiktif tadi dengan pemutusan rantai penularan. Itu aja prinsipnya. Baik, saya mau ke Pak Trubus. Tadi Pak Windu sudah menyinggung soal pemerintah daerah ya. Nah, kalau Pak Trubus melihatnya bagaimana sih selama ini responnya pemerintah daerah, kemudian yang berkaitan dengan sinergi dengan pusat. Ini porsinya ketika implementasi di lapangan memang banyak di pemerintah daerah. Tapi untuk implementasi di lapangan koordinasinya bagaimana Pak? Anda melihatnya bagaimana? Iya, menurut saya sih selama ini lemahnya koordinasi, lemahnya kolaborasi menjadi masalah. Di mana kemudian daerah itu banyak istilahnya itu membangkang gitu loh Mas. Jadi nggak mau melaksanakan apa yang sudah diputuskan pusat. Itu ada beberapa daerah seperti itu.
Karena apa? Karena melihat bahwa ketika itu kebijakan pusat mau diterapkan, itu dia melihat nanti reaksi masyarakatnya seperti apa gitu. Kadang-kadang apa yang disampaikan itu seperti testing the water gitu loh, melihat reaksi publiknya seperti apa gitu. Nah itu daerah ini memang lemah dalam hal soal itu, koordinasi, terutama tidak saja kolaborasi antar pusat daerah, tetapi persoalannya juga antar daerah sendiri. Nah sampai hari ini itu kan harusnya sudah ada pertemuan kepala daerah, terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, di Banten, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur, paling tidak untuk Jawa ya, dan daerah di Yogyakarta. Mereka duduk bersama untuk memutuskan atau paling tidak berkoordinasi terkait dengan larangan mudik ini gitu loh. Jangan sampai kemudian nanti larangan mudik ini hanya istilahnya hanya dipatuhi pada tataran elit saja, tetapi di masyarakat implementasinya jalan seperti biasa. Lah ini yang menurut saya itu. Yang kedua adalah banyaknya kepala daerah itu seringkali menganggap bahwa kebijakan pemerintah pusat itu seperti mengada-ada gitu, atau kadang-kadang susah dilaksanakan. Karena kan persoalannya kemudian di daerah itu terbatas pada infrastruktur, pada SDM, sumber daya manusianya, aparatnya, kemudian terbatas pada anggaran juga gitu. Di Pak Trubus, partisipasi masyarakat juga lemah gitu. Kadang-kadang dilibatkan masyarakatnya nggak mau. Ada komunitas-komunitas tertentu di daerah itu kemudian malah nggak mau, artinya nggak mau berkoordinasi, kolaborasi, nggak mau. Membangkang gitu. Nah ini Pak Trubus. Juga harus ini. Iya, gitu, Pak Trubus. Jadi bagaimana ya kemudian dapat membatasi kebiasaan masyarakat mudik ini untuk bisa dicegah? Perlu tidak ada pembatasan akses masyarakat, misalnya transportasi? Oh iya, makanya itu salah satunya adalah akses transportasi harus dibatasi, termasuk transportasi mobil pribadi gitu. Nah ini yang terkait dengan kendaraan pribadi ini kan harus juga aksesnya juga ditutup. Jadi tidak saja melalui titik-titik yang sudah ditentukan, tetapi juga di luar itu semua harus dikoordinasikan dengan daerah masing-masing, di mana biasanya masyarakat itu lewatnya sebelah mana kan sudah tahu itu. Misalnya kalau kita mau pulang ke Jogja atau pulang ke Jawa Tengah, nah itu lewat mana itu sudah tahu gitu loh. Jadi ini yang menurut saya daerah harus digerakkan, bagaimana menggerakkan daerah untuk menyadari bahwa kita PPKM mikro, kalau perlu PPKM mikro ketat gitu. Jadi semua yang akses yang akan lewat di satu daerah itu harus ditutup gitu, harus dilarang, sehingga masyarakat itu disuruh balik kalau memang di jalan tol misalnya atau jalan nasional mungkin suruh balik gitu. Tapi kalau misalnya untuk daerah-daerah yang kecil atau jalan-jalan tikus atau jalan arteri ya saya rasa ditutup saja jalannya gitu. Lebih baik seperti itu gitu loh Mbak. Jadi kalau enggak akan percuma saja, karena pada akhirnya ya masyarakat tetap akan lewat. Nanti belum lagi yang ada di masyarakat itu yang berbayar nanti Mbak. Ada jalan yang lewat jalan tikus tapi disuruh bayar itu ada nanti dia terus lewat, dia bisa lewat itu Mbak. Banyak lewat pakai motor itu bisa itu, atau pakai mobil juga bisa. Jadi jalan-jalan seperti itu kan di daerah kan dikuasai oleh mereka Mbak. Jadi mereka ini berkuasa. Itu terjadi gitu loh Mbak. Pak Trubus, sedikit saja gini Pak Trubus, yang memegang peranan penting menjadi role model siapa? Tadi kita kan juga sudah sempat bahas ke Mas Heri ya, soal resepsi yang kemarin dihadiri oleh Pak Presiden dengan Pak Menhan. Masyarakat khawatirnya kan menyerap informasinya sepotong-sepotong. Oh itu Presiden boleh datang, selebritis ini boleh, ya udah saya juga boleh gitu. Meskipun aspek yang kalau dikomparasi yang mungkin yang satu protokol kesehatannya benar-benar ketat, yang satu juga mungkin ya udah karena melihat saya akhirnya melakukan itu. Iya, menurut saya ini Mas, pelanggaran-pelanggaran elit ini kan terus berlangsung ya, dalam arti pelanggaran dalam hal pelaksanaan PSBB maupun PPKM sekarang ini gitu, selalu ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para elit. Nah, karena itu ya, artinya menurut Anda kehadiran Presiden dan juga beberapa pejabat tinggi dalam kesehatan kemarin termasuk dalam pelanggaran elit begitu? Iya, pelanggaran elit di situ, karena kan harusnya ini dalam situasi PPKM kan nggak boleh gitu ya. Ada situasi kemudian terjadinya kerumunan, paling tidak membatasi lah gitu ya. Nah ini yang terjadi kan kemudian adanya pengumpulan kerumunan itu dikesankan oleh publik. Jadi sebagian publik itu ya melihat itu sebagai seperti pelanggaran. Walaupun nanti kenyataan pelanggaran atau tidak ya tentu ada kajian lah dari gugus tugas COVID ataupun dari aparat ya. Tetapi publik itu melihatnya seperti itu kan, karena publik suka membanding-bandingkan kenapa kunjungan satu kepala negara di satu daerah
ada tradisi Baik. pelonggaran, kenapa di tempat lain ada? Lah itu seperti itu kan membanding-bandingkan itu yang Nah seringkali itu yang kita akan dibangun. coba Nah, inilah. tanyakan kepada Mas Heri. Mas Heri, terakhir sedikit saja bagaimana kemudian agar masyarakat ini setiap ada kebijakan dari pemerintah tidak membanding-bandingkan dan kemudian patuh. Iya, memang saya setuju ada keteladanan juga ya, ada role model yang harus diacu oleh masyarakat. Ini bisa diambil dari pejabat-pejabat publik maupun tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi memang ini tidak bisa secara sepotong-potong dilihatnya dan kemudian digerakkannya juga secara kolaboratif. Saya juga ingin komentar dengan Pak Trubus yang mengatakan bahwa kolaborasi sama koordinasi ini menjadi barang yang mahal di Indonesia. Tetapi saya rasa dalam situasi darurat seperti sekarang, saya yang semula di luar kemudian ke dalam melihat kok banyak perkembangan gitu. Tadi kalau Pak Trubus misalnya bertanya, sudah belum kepala daerah ini berkoordinasi atau untuk mempersiapkan larangan mudik ini? Itu saya jawab dengan tegas karena saya saksinya di sana. Yeah. Itu sudah dilakukan. Sudah, gitu. okay. Hari Sabtu kemarin juga ada pertemuan, kemudian kita juga Satgas ini secara bilateral juga melakukan pertemuan dengan kepala-kepala daerah yang tujuan mudik, terutama di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta kayak gitu. Oke. Dan ini memang kita masih punya waktu ya, 1 bulan ke depan untuk memformulasikan begitu ya Mas Heri ya? Ya, bukan memformulasikan, mempersuasi masyarakat ya. agar mereka tanpa perlu memaksakan diri untuk mudik tahun ini kira-kira. Baik, terima kasih Mas Heri, Pak Trubus terima kasih, Pak Windu juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih, sehat selalu untuk semua. Kami jeda terlebih dahulu, nanti kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.